Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Selamat malam ya, sahabat-sahabat. Di sini saya akan menyampaikan satu cerita yang sangat menarik, yang ini ada kaitannya dengan polemik nasab zuriyah Rasulullah SAW. Yang ini mungkin bisa dijadikan satu hujah kesejarahan yang tertulis dalam beberapa kitab ya. Salah satunya Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menceritakan bahwa pada zaman dahulu pun sudah ada yang mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW melalui jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tentunya ya. Jadi perlu dipahami sahabat-sahabat bahwa putra putri dari Fatimah Zahra itu bukan hanya Hasan dan Husain, tapi ada yang namanya putrinya yang namanya Zainab. Zainab itu ya kakaknya Hasan dan Husain, berarti Zainab putri Rasulullah, putri Fatimah Zahra. Jadi cucu Rasulullah juga Zainab ini. Ini satu cerita berkisah tentang salah seorang wanita yang mengaku sebagai Zainab ya. Zainab cucu dari Rasulullah SAW, putri Fatimah Zahra. Jadi putri Rasul berarti cucunya Rasulullah, putri dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Dia mengaku bahwa dia itu adalah putrinya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Berarti secara tidak langsung cucunya Nabi, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dia ngaku namanya Zainab. Al-Kisah ini berlatar belakang pada Daulah Abbasiyah, tepatnya pada Khalifahan Al-Mutawakkil ya. Jadi Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil. Jadi si Zainab ini seringkali menggunakan pengakuan dirinya sebagai zuriyah Rasulullah SAW, apalagi waktu itu masih cucu Rasulullah SAW, untuk keuntungan pribadinya. Jadi dia memiliki pengikut yang setia. Dia sering menggunakan tipu muslihat hadis yang kemudian harus menyayangi jadi zuriyah Rasulullah. Kemudian dia memanipulasi itu, kemudian mendapatkan pengikut yang setia, bahkan sampai harta benda pengikutnya itu bisa dikuasai. Kehidupannya melimpah itu dari para muhibbinnya si Zainab ini. Terus dari Khalifah Al-Mutawakkil ini kan heran. Terus kemudian padahal pada zaman dari Zainab itu sampai ke Khalifah Al-Mutawakkil itu selisihnya sekitar 200 tahun. Jadi ini kan sesuatu yang janggal. Ada yang mengaku cucu Rasulullah SAW, tapi rentang waktunya itu 200 tahun sejak Rasulullah SAW meninggal dunia. Dari zaman nubuah sampai Daulah Abbasiyah itu sekitar 2 abad, ya 200 tahun. Nah, tapi kemudian Al-Mutawakkil ini ketika mau meluruskan si Zainab yang mengaku Zainab dari cucu Rasulullah ini, dia tidak gegabah karena si Zainab ini punya pengikut yang setia ya. Jadi dia ngaku-ngaku zuriyah Rasulullah SAW, anak dari Fatimah Zahra. Ada yang pengikutnya itu fanatik banyak itu. Jadi ketika nanti itu dihabisi oleh Al-Mutawakkil selaku Khalifah Abbasiyah waktu itu, nanti akan menimbulkan bencana. Maka kemudian oleh Khalifah itu dipanggillah si Zainab itu untuk kemudian disidang secara terbuka untuk membuktikan bahwa benar dia adalah putri dari Fatimah Az-Zahra. Sedangkan kemudian selain mendatangkan si Zainab, kemudian dia mendatangkan juga Al-Mutawakkil itu mendatangkan juga para keluarga besar keturunan dari Ali bin Abi Thalib ya. Para tetua-tetua masayikh dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan segenap tokoh-tokoh dari warga Quraisy. Terus kemudian untuk yang pertama kali si Khalifah bertanya kepada si Zainab, "Ya, Zainab, kamu kan masih muda hari ini. Padahal putri Fatimah Az-Zahra masa nubuah itu 200 tahun yang lampau.
Lalu bagaimana engkau menjelaskan ini? Tanya Khalifah Al-Mutawakkil. Oleh si Zainab itu dijawab, dia berbohong atas nama Rasulullah. Demi Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya, dia jawab ya, Rasulullah telah mengusap kepalaku dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan masa mudaku setiap 40 tahun sekali. Itu jawaban dari si Zainab. Dia berbohong atas nama Nabi Muhammad. Terus kemudian Al-Mutawakkil bertanya kepada para masayih-masayih itu. Ya masayih, ya syekh, ya sayyid, ya syarif, bagaimana pendapatmu tentang jawaban dari Zainab tadi? Dan bagaimana sebenarnya si Zainab itu hidup? Terus kemudian si masayih tadi bersepakat memang dalam kesejarahannya bahwa putri Fatimah Zahra, Zainab binti Fatimah, Zainab putrinya Fatimah, cucu Rasulullah SAW, itu sudah meninggal dunia sejak lama, sudah lama meninggal dunianya. Terus kemudian si Khalifah Al-Mutawakkil tadi kembali bertanya kepada Zainab, ya Zainab, informasi dari si Syekh tadi, si Mas Sayyih, bahwa Zainab telah meninggal dunia. Lalu bagaimana kamu akan menjelaskan ini? Si Zainab tadi berkilah bahwa itu tuduhan yang keji dan mungkar, karena sesungguhnya privasiku itu terjaga secara pribadi kepadaku dan Rasulullah SAW. Bahkan mereka tidak pernah tahu kehidupanku dan mereka menuduhku secara keji. Jadi menganggap bahwa kematian Zainab itu adalah tuduhan yang keji. Jadi si Zainab tadi itu versinya si Mas Sayyih tadi itu sudah meninggal. Tapi versinya si Zainab yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah itu bahwa itu tuduhan, karena buktinya saya masih hidup sampai hari ini. Jadi rahasiaku itu terjaga. Jadi itu menuduh. Jadi si para Asy-Syaikh, Masyayikh, Sayyid, Syarif yang dikumpulkan dari Khalifah Al-Mutawakkil tadi itu dituduh sudah membuat fitnah kepada si Zainab tadi. Terus kemudian si Khalifah tadi bertanya kepada si Masyayikh, ya Syekh, apakah Anda itu punya cukup bukti untuk mengungkapkan tipu daya si wanita ini? Kata Khalifah Al-Mutawakkil. Sebenarnya Al-Mutawakkil itu sudah tahu kalau si Zainab ini berbohong, tapi kemudian tidak bisa membuktikan secara dalil, akli atau nakli. Terus kemudian si Masyayikh, para kumpulan tetua tadi, Masyayikh tadi berkata, tidak ya Khalifah, kami tidak punya bukti untuk membungkam kebohongan dari si Zainab. Setelah terjadi seperti itu, ada deadlock seperti itu, kemudian ada salah satu masyayikh yang menawarkan satu solusi untuk didatangkan seorang Sayyid Syarif ya. Waktu itu tidak ada Habib ya. Gelar Habib itu kan di awal-awal abad 18 saja itu. Kalau di Indonesia baru-baru aja. Jadi waktu itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Untuk didatangkan seorang Sayyid yang bernama Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang memiliki julukan Al-Hadi. Jadi Al-Hadi ini adalah julukan dari seorang syarif ya, yang bernama Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini seorang sayyid, julukannya Al-Hadi. Kemudian dipanggillah Al-Hadi ini untuk datang menghadap Khalifah Al-Mutawakkil dalam satu forum tersebut.
Terus kemudian ditanya oleh Al-Mutawakkil tadi, "Ya Syekh Al-Hadi, tolong ceritakan kami kebenaran tentang Zainab, putri Fatimah." Terus kemudian Al-Hadi itu menjawab dengan pasti bahwa si Zainab binti Fatimah Az-Zahra itu sudah meninggal dunia dengan detail. Hari, tanggal, tahun itu disampaikan dengan detail. Terus kemudian Al-Mutawakkil kecewa. Bukan itu yang saya maksud, ya Syekh. Yang saya maksud adalah bagaimana membuktikan bahwa wanita ini berbohong atas nama Rasulullah SAW. Dia mengaku-ngaku sebagai cucunya Rasulullah, putri dari Fatimah Az-Zahra. Terus kemudian Ali Al-Hadi ini berkata, jika memang dia adalah putri dari Fatimah, anak dari Rasulullah SAW, alias cucunya Rasulullah ya, maka jasadnya tidak akan pernah dimakan binatang buas. Ali Al-Hadi berkata seperti itu. Maka tolong ya Khalifah, datangkan singa-singa padang pasir, apa yang pokoknya binatang buas disuruh didatangkan. Ali Al-Hadi minta supaya Khalifah Al-Mutawakkil mendatangkan hewan-hewan buas ke dalam forum itu, di kandang nanti. Lemparkan dia ke kandang. Kalau hewan-hewan buas itu tidak mau memakannya, maka benar dia adalah putri dari Fatimah Az-Zahra. Tapi ketika hewan buas itu memakan dan mencabik-cabik badannya, maka dia adalah pembohong. Ali Al-Hadi bicara demikian. Wah, si Zainab itu sudah ketakutan ini. Sambil ketakutan dan marah dia berteriak, "Tidak! Ya. Ini adalah cara agar dia bisa membunuhku," kata Zainab kepada si Khalifah. "Kalau memang demikian, engkau juga keturunan dari Rasulullah SAW melalui jalur Husain tadi kan, maka engkau juga tidak akan pernah dimakan oleh hewan buas." Ya, logikanya kan gitu. Jadi yang bilang itu kan Ali Al-Hadi, itu kan salah satu zuriyah Rasulullah, Sayyid Ali Al-Hadi. Itu bilang kalau keturunan zuriyah dari Fatimah Zahra, dari zuriyahnya Rasulullah SAW, itu jasadnya tidak mungkin dimakan binatang buas. Kalau memang si Zainab itu adalah zuriyah, maka ya kalau dilemparkan ke binatang buas tidak akan dimakan. Tapi si Zainab itu membela diri, kalau memang demikian kamu dululah ya. Gampangnya kayak gitu. Terus kemudian dengan tenang dan santai, Ali Al-Hadi ini berkata, "Ya, siap. Saya berani membuktikannya." Wah, benar. Tibalah hari pembuktian kedua belah pihak itu. Maka Khalifah Al-Mutawakkil kemudian mendatangkan singa yang ditaruh dalam kandang ya, dalam kandang. Terus kemudian beberapa saat kemudian sudah siap singanya, Ali Al-Hadi itu masuk ke kandang. Masuk ke kandang, singanya itu cuma diam. Masuk ke kandang, singanya cuma diam dan dia mengelus-ngelus kepalanya singa menjadi baik dan penurut. Begitu kemudian dia keluar dari kandang, terus kemudian si Zainab itu ketakutan, terdiam 1000 bahasa, dan akhirnya mengaku kalau dia seorang penipu yang mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW. Yang membuktikan, yang menjaga adalah juga zuriyahnya dari Rasulullah SAW, Ali Al-Hadi tadi julukannya, dari jalur Husain, Sayyidina Husain ya. Jadi Ali Al-Hadi itu membuktikan diri bahwa zuriyah Rasulullah SAW itu jasadnya, tubuhnya tidak akan pernah dimakan binatang buas. Dia sudah masuk ke dalam kandang, singa-singanya itu pada diam menjadi penurut, dilus-lus. Setelah selesai itu dia keluar. Setelah keluar, akhirnya si Zainab pembohong itu menjadi lemas
kaku 1000 bahasa. Akhirnya dia dihukum oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Dihukum dengan seberat-beratnya, terus kemudian mendapat julukan Zainab Al-Kazab, yaitu Zainab si pembohong. Ini sejarah yang tertulis dalam beberapa kitab. Al-Mufakkir karya An-Naisaburi. Tadi Al-Asqalani juga menuliskan dalam kitabnya Lisan Al-Mizan. Ini cerita masyhur. Saya yakin para kiai, para habaib yang ada di sini, para sayyid, para syarif juga akan tahu cerita ini. Jadi ini bisa jadikan pembuktian ini. Jadi siapa yang kemudian mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah itu disuruh masuk ke kandang singa. Jadi kalau singanya itu tidak memakannya, tidak buas menjadi jinak, nah itu benar dari keturunan Rasulullah. Kalau dicapek-capek, dicakar-cakar oleh singa, bisa jadi dia kayak Zainab Al-Kazab itu. Jadi ini satu cerita, sahabat-sahabat, ya jangan dianggap serius ya. Ini juga sebagai referensi kita untuk selalu waspada. Karena yang jelas dari zaman dahulu sampai hari ini itu sudah ada orang-orang yang mengaku keturunan dari Rasulullah SAW. Ya, dari zaman dulu. Ini yang saya ceritakan, ini si Zainab Al-Kazab. Zainab Al-Kazab dibungkam oleh salah satu zuriyahnya Rasulullah SAW, Ali Al-Hadi, dari garis keturunan Sayyidina Hussein. Ya, semoga bisa memberikan manfaat dan pencerahan. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang, bisa memberikan manfaat yang lebih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.